Hai semuanya, balik lagi ke program acara aku, Cerita Bareng Malori. Acara paling asik, paling seru, dan paling menarik yang pernah ada. Oke guys, hari ini aku mengundang salah satu temanku yang punya cerita menarik nih. Dan mungkin ceritanya bisa jadi pembelajaran kalian semua. Oke, langsung aja kita undang teman aku, Lintang. Yeay. Lintang, halo, apa kabar? Halo Malori, jadi selama ini kabar aku baik. Oke, gimana sekolahnya? Lancar? Ya, selama ini sekolah aku Oke, lancar, studinya Lintang. lancar, dan Sebelumnya nih aku aku punya pernah teman yang dengar-dengar baik sama kamu aku. pernah jadi korban perundungan. Iya, Nah, kalau boleh tahu, jenis perundungan apa yang kamu alamin? jadi selama aku jadi korban perundungan, aku pernah ngalamin 2 jenis perundungan, terutama di verbal. Selain itu aku juga dapat perundungan fisik dari mereka. Kalau boleh nih, kamu sharing atau cerita-cerita ke teman-teman yang lagi nonton tentang perundungan yang kamu alami? Mungkin? Oke, jadi aku bisa cerita ya sekarang. Bisa. Oke, jadi gini, aku mengalami perundungan di 3 tingkat. Yang pertama itu adalah di TK. Aku di sana dirundung karena dianggap eh, merebut teman si pembuli. Jadi pertama-pertama tuh aku dijauhin dulu. Habis itu dia tuh ngebuat berita-berita nggak bener tentang aku dan ngajak teman-teman buat musuhin aku. Wah, berarti itu masih bocah ya, ada kayak gitu. Ya, lalu setelah sekian lama dia makin berani dan dia mulai fisik aku, yaitu nyubit-nyubit aku. Nyubit-nyubitnya tuh benar-benar sakit banget dan dia tuh nggak ngelakuin itu sendiri, sama teman-temannya dia juga. Sampai memar. Gitu. Ya, Oh my Saat itu god. nah abis itu langsung aja ke SD. Jadi ke SD tuh kasusnya sama, aku tuh dianggap ngerebut teman si pembuli. Jadi pembuli tuh awal-awalnya juga sama kayak yang TK, awal-awalnya ngejauhin aku dan ngebuat berita-berita nggak bener tentang aku. Selain itu, aku di SD juga sering banget, bahkan hampir setiap hari, barang aku tuh dicuri sama mereka. Gitu. Jadi apa barang-barang yang aku bawa tuh bisa-bisanya nanti pas pulang udah hilang. Walaupun cuma pulpen, awal-awal tuh cuma pulpen, sampai akhirnya mereka tuh pernah nyembunyiin HP aku. Gitu. Jadi aku ketemu HP aku di salah satu tas mereka dan mereka tuh cuma anggap cuma bercanda. Bisa aku bilang gini, aku di sana mulai ngelawan dan bilang ini nggak bercanda namanya, itu HP mahal, aku bilang gitu. Dan aku cuma bilang ya udah sih juga cuma bercanda kayak gitu. Habis itu aku juga pernah dituduh sama mereka, dituduh aku mencuri barangnya mereka. Padahal nggak, mereka tuh sengaja naruh barang mereka di kolong bangku aku dan mereka tuh nanti aneh tuh mereka tuh bakal kayak di mana ya barang aku. Ternyata setelah mereka cari ternyata di kolong aku. Jadi orang-orang lain tuh ngiranya aku yang nyuri, padahal enggak. Padahal mereka sendiri yang naruh barangnya di kolong aku. Permasalahan itu udah ditauin sama guru? Kak, Enggak. Berarti itu cuman permasalahan ditauin sama Sama- pelaku dan korban. lalu aku juga pernah antara aku sama pembuli itu entah kenapa kita bisa duduk bareng jadi teman sebangku. Nah di saat itu aku tuh lagi beli apa ya, pokoknya beli makanan yang lagi populer saat itu. Jadi dia tuh minta aku minta dong makanan kamu gitu. Jadi aku kan karena itu lumayan mahal jadi aku nggak kasih. Karena dia kesel, dia tuh buka botol airnya dia dan dia tuh siramin ke aku. Gitu. Sampai rumah, aku sebenarnya nggak ada mau niat mau cerita sama orang tua. Cuma orang tua tuh tahu. Karena kepala aku basah saat itu. Ditanyalah, Ya, kenapa kepalamu basah? Bisa dibilangnya, kamu mending pindah duduk aja, jangan sama dia gitu. Akhirnya besok aku pindah duduk. pasti sih orang tua nanyain. Soalnya kan keadaan basah kuyup kayak gitu ya kan. Iya, habis itu aku juga pernah nih waktu SD ngalamin bully gara-gara aku suka sama seorang idola. Aku tuh dulu ngeidolain seseorang artis. Nah, aku sama teman-teman aku punya teman-teman yang emang dia tuh idolanya sama kayak aku. Nah, aku pernah dipanggil ke
ke depan kelas saat itu, tapi itu suasana lagi istirahat. Yang manggil aku tuh satu orang, cuma mereka tuh di depan tuh berbanyak, sekitar 6 sampai 7 orang. Aku tuh di sana kayak diginiin kayak, kamu tuh kayak, kamu tuh dia tuh negasin bahwa aku tuh nggak boleh ngidolain artis itu, entah karena alasannya, entah kenapa, pokoknya dia tuh nggak suka, nggak tahu kenapa. Padahal aku ya fine fine aja, dan aku juga nggak terlalu fanatik sama idola aku. Kamu dilabrak gitu depan kelas. Dipanggil, dan aku karena aku nggak tahu apa-apa ya aku sampai mereka, dan mereka tuh kayak, kamu tuh nggak boleh suka sama dia, kamu tuh obsesi sama dia, kamu lebih milih teman kamu atau dia, kamu tuh kayak orang gila, kayak banyak lah kayak gitu. Udah nggak bener nih di sini nih. Jadi aku dipaksa untuk stop, padahal ngeidolain orang tuh bukan sesuatu yang salah kan. Selagi idolanya itu baik, ya kenapa enggak. Ya, itu juga bukan urusan mereka sih. Dan aku nggak terlalu fanatik sama idola aku, cuma sekedar suka, cuma mereka nggak suka. Cuma setelah beberapa lama, ternyata yang ngebully aku dengan intimidasi aku nggak boleh ngidolain Seorang itu. idola itu, dia ternyata suka. Akhirnya dia suka sama idola yang sama. Berarti Bahkan dia suka dari lama gitu ya? Apa gimana tuh? nggak tahu, cuma dia tuh waktu dia bilang dia suka sama idola aku tuh, dia kayak pamerin, aku lo punya barang ini, aku tuh apa namanya, aku tuh punya barang yang kamu tuh nggak punya gitu loh. Padahal kita sama-sama ngefans. Istilahnya dia tuh pamer bahwa kamu tuh nggak mampu, aku tuh mampu beli barang artis ini, kamu nggak mampu. Hal-hal kecil kayak gini ya, buat gini. Jadi aku di sana cuma kayak, oh ya bagus gitu. Aku nggak bisa kayak bilang kayak apa sih gitu, nggak bisa ngelawan. Iya. Karena aku masih belum ngerti tentang bully itu apa, ini itu masih nggak ngerti. Lalu singkat aja langsung ke SMP. Kalau SMP tuh aku lebih dominan ke verbal. Awalnya tuh karena aku itu dikira ngerebut orang yang dia suka. Oh. Kebetulan orang yang dia suka itu adalah orang yang famous di SMP aku. Oke. Sebenarnya aku nggak pernah tertarik untuk deket sama orang itu, cuma karena kita tuh istilahnya deketan duduknya, dan dia tuh seorang ketua kelas dan aku sekretaris, jadi kita tuh emang banyak tugas bareng gitu loh. Nah, gara-gara itulah dia tuh kesel dan nyebarin berita yang buruk. Yang enggak. Padahal mah itu gini ya. Padahal itu wajar sih deket sama perangkat. Gitu kan. Karena ya emang gitu. Apalagi kamu jadi sekre ya. Nah itu. Selain itu dia tuh si pembuli itu ngerebut teman-teman aku dari aku. Entah kenapa teman-teman aku juga mau sama si pembuli, mau temenan sama si pembuli, dan akhirnya ikut ngejauhin aku. Nah, di SMP tuh aku mulai disindir, sindirannya tuh nggak main-main gitu loh. Sampai aku tuh maunya pindah sekolah saat itu. Tapi orang tua tuh bilang, tahan lagi 4 bulan, tahan lagi 2 bulan. Sebenarnya aku tuh sakit hati sih dibilang kayak gitu, karena nggak sabar tuh ada batasnya gitu loh. Iya, Jadi siapa sih yang mau dibully terus-terusan? Jadi aku jujur SMP tuh dampak dari aku dibully tuh, aku pernah lakuin cutting di tangan. Pernah sampai kayak gitu. Berarti udah sampai depresi kayak gitu ya? Dan apa namanya, mereka tuh nggak pernah mau minta maaf sampai sekarang. Mereka tuh ngebiarin mereka tuh tahu bully itu salah. Mereka tahu kalau mereka tuh ngebully aku. Cuma mereka ngebiarin. Mereka tuh rela ngelakuin hal jahat, yang penting mereka tuh puas. Gitu. Tapi di sekolah kamu ada gini kan? Ada kayak sosialisasi mengedukasi tentang pembulian gitu? Ada. Cuma aja yang nggak sadar berarti ya? Iya, malah mereka tuh nganggap itu tuh kayak cuma sekedar sosialisasi, cuma sekedar ilmu yang nanti bakal lewat. Cuma gitu. Jadi
Parah. Dari guru BK aku juga sebenarnya udah sering ngebahas tentang topik bully. Cuma mereka tuh responnya ketawa-ketawa kayak mereka tuh nggak sadar. Entah itu nggak sadar atau gimana, ya mereka tetap tetap aja ngeluh aku. Sampai sampai aku tamat dari SMP pun mereka beberapa kali kalau ketemu aku tuh tetap aja ngeluh aku gitu. Oh, berarti masih berlanjut. Tapi SMA gimana? Kalau SMA aku putusin untuk nggak komunikasi sama teman SMP siapapun itu, bahkan sahabat aku nggak komunikasi sama siapapun, aku nggak komunikasi. Jadi aku tutup, istilah kayak buka halaman baru. Jadi aku juga di SMA nggak punya teman yang satu kelas dulu atau berkaitan tentang perundungan itu. Jadi aku punya teman-teman baru yang lebih baik. Berarti kamu nge-cut off ya semuanya? Waktu Biar kamu. aman juga sih. Oke. Berarti waktu kamu SMP tuh kamu ada niat untuk ngelaporin ke BK nggak? Kan biasanya tuh di SMP ada bimbingan konselingnya gitu kan. Dan siswa bebas untuk ini cerita. Aku pernah mau bilang kayak gitu. Dan tindakan gurunya? Enggak, aku baru mau bilang aja nih. Tapi sahabat aku tuh bilang gini, aku nggak bilang ya kalau aku tuh dibully. Aku cuma bilang, kalau kita mau cerita ke BK gimana ya? Bisa sahabatku bilang, kayaknya enggak deh, kayak mereka bakal publikasiin ke teman-teman guru mereka. Jadi kita bakal jadi bahan gosip. Selain itu, dari sana tuh aku jadi takut kayak cerita nggak ya? Jadi memutuskan untuk nggak cerita sama sekali Oh. gitu. Bahkan kalau kalau aku mau ngelapor ke guru BK pun itu tuh penuh pertimbangan karena pertama kita tuh nggak tahu respon guru tuh kayak gimana nanti. Bisa kalau respon baik ya syukur, kalau nggak baik, kalau kita tuh dianggapnya sebagai siswa problematik Beda gimana? lagi. Ya, benar-benar. Itu salah satu ketakutan dari diri aku. Aku juga nggak pernah bilang sama orang tua karena gimana ya, orang tua itu udah repot nyekolahin aku di sekolah yang terkenal pada masa itu, dan aku tuh ngalamin perundungan. Itu ngerepotin mereka nggak sih menurut kamu? Iya, jelas sih. Karena kan mereka yang biayain kita terus kayak dapat masalah gitu. Maksudnya kayak Pasti mereka juga beban gitu loh. pasti dengar dari sekolah pasti ada ini kan anaknya nih gini 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 gitu. Benar sih. Itu bikin, ya mungkin mereka juga orang tua bisa aja malu kan dipanggil ke sekolah atau gimana. Jadi aku memutuskan untuk nggak cerita sama siapa-siapa sampai mereka tahu sendiri. Berarti kamu pendem selama itu. Iya. Itu apa enggak sakit di dalam gitu? Sakit, makanya aku sampai cutting. Oh. Tapi Tapi orang-orang tahu itu bekas cuttingnya. aku waktu cutting selalu pakai lengan panjang karena aku nggak mau ngeliatin rasa sakitku ke orang-orang. Aku nggak berani, terutama sama orang tua ya, aku nggak berani ngelihat mereka tuh sedih, aku tuh dibully sampai ngelukain diri. Aku nggak berani. Tapi orang-orang di sekitarmu tuh ada yang sadar nggak itu ada cutting di tangan? Ada? Nggak, karena aku dulu pakai gelang, nggak, dulu aku tuh pakai jam yang lumayan tebal gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Aku udah pikir-pikir kalau kayak gini tuh bakal kayak gini, jadi orang-orang nggak bakal tahu rasa sakit itu kayak gimana dalamnya. Berarti benar-benar nggak ada tindakan ya dari guru atau bukan orang tua sih, tapi orang tua kan emang belum tahu cerita gitu. Berarti guru nggak ada tindakan juga dan sosialisasi itu ternyata kurang ya. Kurang, kecuali sosialisasi itu kurang menurut aku, kecuali emang ada sosialisasi yang benar-benar entah bagaimana caranya si perundung nih biar ngerasain gimana rasanya jadi korban gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ceritain ke teman gitu, kayak apa ya, kamu mungkin ada niat, aduh aku kayaknya harus cerita deh gitu, soalnya nggak kuat nih lama-lama gitu kan, sesek juga kan di dalam gitu. Pernah gini, karena aku dulu tuh di Rundung, aku kan jarang punya temen ya. Nah, aku tuh dapatlah temanku nih bilang gini,
Kamu kalau diapa-apain cerita aja sama aku, kamu bisa telepon aku atau apapun yang kamu mau. Hmm. Terus itu adalah di suatu saat aku di Rundung, aku waktu di rumah aku coba telepon dia, aku mau cerita dan dia tuh bilang, sorry ya aku sibuk. Hmm. Padahal ya aku nggak tahu kesibukan orang, cuma kayak apa ya, di pemahaman aku mereka gimana ya, aku tuh nggak ngalamin itu tuh sekali dua kali, sering teman tuh bilang ya kamu bisa kok cerita ke aku, kamu bisa kok cerita ke aku, tapi di saat pembuktiannya nggak kita ada. hubungin, aku lagi sibuk, oh iya sabar aja ya. Kadang-kadang juga orang tuh ngasihanin, aduh kasihan, kayak aku nggak berharap dikasihanin, aku cuma mau didengerin aja gitu loh. Banyak teman-teman tuh bilang, kamu kalau ada kenapa-napa cerita aja sama aku. Padahal mereka tuh sebenarnya cuma basa-basi aja ngomong kayak gitu. Sekedar omongan berarti ya. Mereka tuh pertama faktor mereka tuh takut terlibat dan mereka takut dirundung juga. Gitu. Bisa kedua ya mereka gini loh, yang penting bukan aku, kalau urusan dia ya biarin gitu loh, ngerti nggak, kayak Bener-bener. nggak peduli gitu loh, yang penting hidup aku enak gitu loh. Anak zaman sekarang gitu mah kayak ya yang penting bukan gua, ya udah lu aja gitu. Padahal mah dengerin cerita orang tuh gampang, cuman dengerin gitu kan. Kadang ada juga orang yang pengen didengerin doang gitu kan. Ada juga yang pengen diminta solusi gitu. Cuma aku udah ngerti saat itu orang-orang di sekitar aku tuh nggak bakal bisa ngembaliin keadaan aku seperti semula, karena apa ya, pada dasarnya kalau enggak seorang pembuli ini sadar sendiri, bukan dari keinginan mereka nggak bakal Berhenti. berhenti untuk ngebully aku. Ya, bener. Gitu. Makanya sampai sekarang, sampai aku tamat SMP pun mereka nggak ada nyesel-nyeselnya ngebully aku, kayak ya udah. Tapi Begitu salah aja. satu pelaku yang gini kamu tuh, mereka ada satu sekolah sama kamu. Kalau Teman si pembuli ada, cuma karena si pembulinya, kalau ini kan yang satu sekolah tuh temannya, kan si pembuli ini sekolah lain, jadi si teman pembuli ini nggak berani, bahkan berlagak nggak kenal sama aku. tapi kamu pernah nggak sih kayak apa ngadain reuni SMP gitu terus ketemu sama dia, atau di mana gitu kamu ketemu sama dia? Kelas aku pernah ngadain perpisahan di salah satu rumah teman, tapi aku nggak datang. Karena takut ketemu dia. Pertama, perpisahan itu di rumah salah satu pembuli. Oh, ya. Gimana aku mau bebas di sana, nggak bisa. Ya. Mending aku nggak datang. Kalau nggak salah, beberapa acara kelas juga aku nggak pernah datang. Nggak pernah sama sekali. Bener-bener nge-cut off gitu ya. Karena udah cukup waktu sekolah aja, waktu yang lain-lain tuh biarin, nggak peduli. Daripada aku ketemu sakit hati lagi kan, mending nggak gitu. Tapi teman si pembuli itu nggak ada ngapa-ngapain kamu kan? Nggak, Sama dia nggak ada apa-apain aku, mungkin karena kurang dukungan atau gimana, dia malah berlagak nggak kenal sama aku, sampai sekarang kita nggak pernah komunikasi. Oke. Cukup panjang ya ceritanya. Duh, ya ampun, ini mah bener-bener sekolah juga nggak ada yang tahu gitu kan. Kalaupun kita ngasih tahu juga, ya kita nggak bisa berekspektasi apa-apa sih gitu kan. Guru juga, kita juga nggak bisa gampang percaya sama orang ya. Iya, karena gimana ya, emang itu guru, tapi guru tuh juga manusia, punya sifat gitu loh. Iya. Kita tuh nggak tahu guru ini bakal, walaupun BK tuh udah menjamin tidak akan dipublikasikan, tapi kita nggak tahu di dalam-dalam tuh gimana. Iya sih. Karena banyak juga dari pengalaman teman, dia bilang aku ngelapor ke BK tapi dibeberin ke guru-guru. Akhirnya ada guru-guru yang bilang, yang cerita di salah satu kelasnya dia, dan kesebar deh berita kalau aku tuh dibully gitu. Ada yang cerita kayak gitu juga. Langsung kesebar ya namanya ya. Duh, kasihan banget sih. Padahal peran BK tuh penting banget gitu kan untuk siswa-siswanya gitu. Dan juga
edukasi itu penting gitu. Bukan sekedar apa ya, paling itu bercanda atau apalah itu kan. Padahal Sebenarnya mereka guru-guru tuh udah serius kok mengedukasi kita untuk bully itu nggak baik. Cuma apa ya, kesadaran dari Kesadaran kita mereka sendiri aja gitu yang kurang, dari mereka-mereka yang jadi pembuli aja yang kurang. Mereka entah apa yang dipikirkan mereka. Sebenarnya konteks bercanda itu kan di saat yang kita bercandain itu ketawa, ikut ketawa. Kalau misalnya yang kita bercandain itu nggak ketawa, itu berarti ada yang salah sama bercandaannya. Gitu loh. Itu kalau menurut mereka tuh bercanda tuh kayak yang penting aku senang itu bercanda gitu. Padahal dia tuh nggak tahu suasana hati orang lain tuh bisa aja nggak senang sama omongannya dia. Gitu. Tapi emang anak zaman sekarang tuh kebanyakan kayak gitu sih. Jujur aja banyak banget kasus pembulian tuh berawal dari bercanda gitu kan. Padahal itu sudahlah, ya ampun gitu kan. Padahal itu tuh sebenarnya nggak, bercanda tuh nggak gitu sebenarnya. Ya, Bercanda pun ada etikanya sebenarnya. mereka tuh kayak yang penting gue ketawa ya udah bercanda gitu kan ya. Padahal sebenarnya bercanda tuh harus sama-sama senang, bukan salah satu pihak yang senang. Padahal bukan itu artinya gitu. Mungkin kalau misalnya nih pelakunya nonton video ini, mungkin ada pesan yang mau kamu sampaikan ke pelakunya? Pesan yang aku mau sampaikan ke pelaku, Untuk sadar diri mungkin. halo, ini aku yang kamu sempat bully. Aku harap kamu berubah. Aku nggak butuh maaf kamu, tapi tolong berubah. Tolong berubah, jangan nambah korban kamu lagi. Cukup aku. Yes. Benerin tolong benerin berteman. Gitu loh. Dan jangan kebiasaan bercandanya tuh kelewatan. Justru selain itu jangan juga jadi orang tuh yang yang apa-apa tuh bawa emosi, apa-apa tuh cepat salah paham gitu loh. Jangan jadi orang kayak gitu. Coba kalian tuh pikir benar-benar ini dia kayak gimana ya, ini sebenarnya dia tuh ngapain. Biar kalian tuh nggak duluan emosi, jadi kalian tuh nyebarin berita-berita buruk gitu loh. Mungkin kamu juga ada kata-kata semangat mungkin untuk korban yang di luar sana tapi belum berani untuk speak up dan masih mendem sendiri gitu. Untuk korban-korban di sana, aku pengen bilang sama kalian, aku ngerti gimana posisi kalian, gimana rasanya dibully, tapi kalian tuh nggak bisa ngadu karena takut dengan berbagai hal. Takut dibilang problematik, tapi kalau kalian nggak bisa lapor sama orang, tulis di buku, setidaknya itu ngelampiasin rasa sakit kamu. Kalau kalian tuh nggak ngalamin bully, aku tahu itu tuh nggak gampang, tapi kalau bisa jangan sampai nangis. Karena kalau aku pernah soalnya dibully sama teman-teman aku di SMP, aku hampir nangis. Mereka bukan yang kasihan sama aku, malah makin semangat ngebully aku. Makanya kalau bisa tegarin dirimu. Aku tahu, menurut aku ya, aku tuh masih mending sama yang lain-lain. Bahkan ada yang orang dibully sampai meninggal. Kamu tahu nggak kasusnya? Tahu. Itu karena kasus bully. Oh iya, karena aku juga mau nyampaikan bahwa kasus bully di Indonesia tuh masih dianggap sepele, entah itu dari orang tua, dari guru-guru, itu tuh masih dianggap sepele. Tapi untuk kita sebagai korban bully, kita harus berusaha tegar. Kecuali kalau itu emang udah berlebihan, mungkin kalian bisa lapor ke orang-orang yang bisa mengatasi masalah tersebut. Itu. Jangan, dan untuk kalian korban bully, jangan sampai kayak aku, jangan sampai kalian ngelampiasin rasa sakit kalian dibully itu dengan fisik, ngelukain fisik sendiri. Sama aja kayak kalian tuh kalau aku pikir-pikir sekarang, sama aja kalian tuh kayak mau ngebunuh diri kalian. Iya. Gitu. Oke, kan aku udah denger nih semua cerita kamu dan pesan-pesan kamu untuk si pelaku dan untuk korban-korban di luar sana yang gak berani speak up.
Aku belum tanya nih satu pertanyaannya ini. Kamu gimana sih cara kamu mengatasi masalah yang kayak gitu? Kan kamu mendem nih, gitu. Gimana sih caranya kamu tuh biar nggak mendem gitu? Cara lainnya apa gitu? Dan cara ngatasin dari bully kayak gitu? Oke. Salah satunya cutting tadi ya. tapi jangan ditiru untuk yang korban-korban bully itu jangan ditiru. Jangan ditiru ya Cutting-cutting guys. kayak gitu nggak boleh. Cara lain aku ngelepasin itu adalah aku nulis note di HP aku. Aku pernah diginiin, aku gini. Di HP aku nanti karena aku takut itu dibaca sama orang, aku hapus lagi. Gitu. Atau enggak aku buka buku, aku robek kertas, aku tulis sana. Jadi kuncinya tuh cuma nulis. Oh, berarti Aku, kamu tuangin ke tulisan semuanya. Tulisan semua. Nah, atau enggak kalau cara aku nenangin diri di saat aku dibully itu adalah nangis. Tapi bukan nangis saat aku dibully. Aku tahan-tahan itu nangisnya sampai rumah, sampai kamar, baru aku nangis. Gitu. Terus gini, gimana sih cara kamu ngelawan rasa takutmu itu ke diri kamu sendiri? Itu gimana caranya? Rasa takut waktu Mungkin ini bisa jadi cara untuk korban-korban yang di luar sana gitu. rasa takut waktu dibully. Jujur aja, aku sebagai korban itu masih, kalaupun sekarang aku dibully, aku masih nggak ngerti cara ngilangin rasa takut. Cuma aku tuh ngebatasin diri aku. Apa ya istilahnya, kalian bully aku separah apa sih? Kalau misalnya emang udah parah banget, udah maksudnya fisiknya udah nggak main-main, sudah sampai aku luka, memar yang besar atau mungkin bisa menimbulkan efek yang benar-benar orang-orang tuh ngelihat aku ini orang kena gini nih, kena bully, kena rundung. Kalau udah kayak gitu, aku lawan, harus berani lawan. Karena gimana pun itu diri kamu, diri kamu tuh lagi dirusak sama orang. Dan kamu nggak boleh ngebiarin itu. Karena kalau dirimu semakin rusak, ya gimana kamu ngejalanin kehidupan nanti gitu loh. Ya sih. Jadi lawan rasa takut tuh dengan ngebatasin diri dengan gini loh. Dia tuh boleh ngebully aku, tapi ada batasannya. Kalau dia udah parah, aku harus bertindak gitu loh. Kayak misalnya waktu SD aku tuh diambil HP-nya, disembunyiin di tasnya. Ya itu kan udah kelewatan karena yang beliin HP tuh orang tua aku dan itu HP itu mahal. Jadi Apalagi untuk bocah gitu ya kan. jadi aku udah mikir ini nggak benar. Jadi aku berusaha lawan dengan gini. Ini tuh nggak benar. Kalian tuh boleh bercanda tapi jangan kayak ini. Ini barang mahal gitu. Walaupun mereka tuh cuma responden cuma mungkin kayak apa sih cuma bercanda, tapi setidaknya di dalam hati mereka aku yakin mereka bakal ngerasa kayak gue salah nih. Kayak pasti ada rasa kayak Kok kita lakuin gini ya gitu. pasti ada rasa tuh kayak ada nyesel dikit itu di hati gitu loh. Jadi mereka tuh pasti bakal ngerasa kayak sedikit, walaupun sedikit untuk aku yang korban tuh itu udah berefek untuk mereka tuh udah syukur gitu loh. Walaupun mereka nggak berubah, tapi mereka pernah ngerasain kayak aku nggak seharusnya kayak gitu gitu loh. Gitu. Kamu ada nggak sih kayak kata-kata motivasi gitu biar kamu tuh ya tetap berdiri nggak jatuh gitu? Kata-kata motivasi aku tuh sebenarnya aku ambil dari orang tua. Setiap aku mau berangkat sekolah, orang tua aku bilang gini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Aku anggap peristiwa pembulian itu, perundungan yang aku alami itu, anggap aja itu sakit-sakitnya dulu. Tapi walaupun sakit, kalian tuh harus tetap berjuang. Berjuang kayak misalnya, kalau aku kan dibully itu waktu sekolah. Kalian tuh harus tetap berjuang. Walaupun kalian sendiri, kalian tuh harus gimana caranya, kalian tuh mentorehkan prestasi. Gitu. Belajar. Gimana ya, aku ngerti rasanya dirundung tuh benar-benar sendiri. Di saat orang tuh bisa nanya sama teman-teman, kita nggak bisa. Jadi kita tuh disuruh kerja lebih ekstra
kerja keras, lebih kerja keras gitu. Apa namanya? Jadi di saat di saat aku udah tamat SMP, udah selesai itu bully-bully itu, ternyata aku dapat bersenang-senangnya berupa aku dapat peringkat peringkat di kelas, dan itu tuh benar-benar buat aku kaget. Kenapa? Karena menurut aku, apa ya, karena aku dibully, gimana mau fokus belajar? Udah mikirnya tuh aku bakal diginin, udah takut duluan. Oh, Tapi ternyata aku dapat ngeraih peringkat di kelas gitu. berarti kamu gini ya, nunjukin versi kamu sekarang gitu ke mereka yang pernah Aku Bully nunjukin kamu. bahwa dengan aku dibully itu nggak bakal bikin hati aku kecil. Itu bahkan bikin aku tuh semangat belajar aku tuh berkobar, biar aku bisa di akhir-akhir aku bisa ngebuktiin bahwa aku itu bisa ngelewatin itu. Walaupun kalian 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 tuh ngalangin aku dengan kalian ngebully aku bisa lebih baik daripada kalian. Aku bisa ranking. Emang kayak emang semua orang bisa ranking? Nggak semua orang. ya nggak semua Gitu. orang sih. Nggak semua orang bisa ranking, dan nggak semua orang bisa ranking di saat mereka tuh lagi down, lagi dibully Iya, gitu loh. Karena Jadi pikiran mereka tuh kayak udah kalut gitu. kayak udah, jangan kan gitu ya. Kalau aku tuh dibully, aku tuh masuk gerbang sekolah aja, aku tuh mikir masuk nggak ya. Hmm, Berarti udah separah itu ya? Setakut itu, karena kalau aku masuk, aku bakal dibully. Kalau aku nggak masuk, itu sama aja kayak nyusahin orang tua, ngerepot orang tua. Gitu loh. Kayak orang tua udah bayar mahal-mahal, kita nggak belajar, iya bener sih. sama nyakit. Pilih gini loh, nyakitin diri sendiri atau nyakit orang tua. Kalau nyakitin diri, kalau nyakitin orang tua sakit hati, itu benar-benar dampaknya ke kita. Kalau diri sakit, aku bisa tahan, kayak 1 tahun 2 tahun, oke, aku bisa tahan. Tapi di saat aku masuk SMA, jangan sampai seperti itu lagi gitu. Berarti kamu waktu sekarang kan udah SMA nih, kamu pertemanannya baik. Ya, pertemanan aku baik. Sebenarnya ada yang satu sekolah sama aku, cuma dia tuh nggak tahu tentang aku tuh dibully itu gimana dulu. Oh, Jadi aku benar-benar membuka lembar baru di hidup aku, dan aku memulai kisah baru yang aku harap itu menyenangkan dan eh, lebih pantas untuk aku kenang gitu. oke. Setelah aku dengar tadi jawabanmu tentang kata-kata motivasi itu, ternyata peran orang tua itu emang sangat penting ya. Oh ya, satu kata motivasi untuk korban bully itu adalah semangat, kuat terus, jangan sampai ngelukain diri. Kalian tuh udah dirusak sama orang, kalian jangan ngerusak Bisa diri sendiri lagi. sendiri. Iya, Gitu. itu makin merusak banget ya. Apalagi kan udah dirusak sama orang lain gitu. Kalian Terus juga kita ngerusak. rusak diri. Sendiri tuh, ya ampun. Tuh nanti gimana gitu, hancur bisa gitu. Oke, sekian mungkin dari cerita kamu. Aku harap kamu sekarang dikelilingi sama orang-orang baik ya. Semoga juga kamu selalu pertemanan itu selalu gini lah, baik-baik aja gitu kan. Semoga kamu ke depannya nggak dibully lagi gitu. Ya, aku juga berharap kayak gitu sih. Dan jangan sampai, aku harap sih jangan sampai oknum-oknum itu deket lagi sama aku. Ya. Karena aku sama sekali nggak mau. Mending aku sekarang udah nyaman sama dunia baru aku udah nyaman sama teman-teman aku tanpa mereka lagi, dan aku lihat sejauh ini aku baik-baik aja, nggak ada namanya di mana hari aku takut ke sekolah cuma gara-gara aku dirundung gitu, nggak ada. Hari aku baik-baik aja. Rintang, perjalananmu itu cukup buat aku kayak, wah ternyata kita tuh emang perlu gini ya, diedukasi gitu tentang pembulian. Itu sangat penting sih, apalagi di sekolah gitu. Kita tuh lebih ke sadar gitu loh, sadar bully tuh nggak sepele itu. Iya benar sih itu juga. Terus juga untuk kamu, sekarang kamu mungkin udah ngerasain bahagianya itu punya teman, dan ya gimana ya, sebagaimananya anak-anak kelas gini lah, yang seumuran sama kamu gitu,
udah bisa ngerasain punya teman kayak gimana. Terus juga kamu sekarang udah nggak dibully lagi gitu kan. Aku harap kamu ke depannya tetap jadi diri kamu sendiri, jangan nyerah. Nggak boleh nyerah. Karena nggak boleh nyerah. Sih, nggak boleh nyerah sih. Dan semangat terus untuk sekolahnya. Semoga nanti kamu dikelilingi sama orang-orang baik ya. Thank you, dan thank you juga buat kamu yang udah mau dengerin ceritaku, walaupun itu udah lama dan udah lewat juga. Aku harap dengan aku sharing-sharing ini, kalian-kalian yang menjadi korban bully bisa tetap kuat. Aku tahu mungkin di antara kalian ini ada yang lebih parah. Aku yakin ada yang lebih parah ya pada aku. Cuma pesanku di sini sebagai salah satu korban adalah tetap kuat untuk kalian. Kalian udah dirusak sama orang lain, berusaha perbaiki kerusakan kalian dan jangan sampai ngerusakin diri kalian sendiri. Gitu. Hebat sekali, aduh ya ampun, aku sampai nangis udah dengernya tuh loh. Apalagi dimulai dari TK ya, masih bocah, ya ampun. Bocah aja udah kayak gitu, ya ampun. Semoga nggak berkelanjutan. Dan ya, makasih untuk cerita kali ini. Dan Oke, jadi setelah kita dengar cerita dari Lintang, kita semua tahu bahwa tindakan perundungan itu nggak baik ya teman-teman. Harapannya aku, kamu, dan semua yang lagi nonton tidak menjadi salah satu bagian dari perundungan tersebut. Karena dampaknya itu sangat fatal bagi korban, guys. Oke, cukup sekian dari episode kali ini. Aku harap kalian semua dapat pesan moralnya. Bye-bye, love you.